Indonesia negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa. Sejak awal berdirinya telah mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pemerintahan dan sistem kenegaraan. Semua itu terjadi karena dinamika politik, tantangan zaman, serta upaya bangsa ini untuk mencari bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia menetapkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, karena saat itu sistem yang dijalankan bersifat presidensial. Namun situasi belum stabil. Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia, memicu berbagai pertempuran dan perundingan. Pada masa ini, pemerintahan pusat berpindah-pindah dari Jakarta ke Yogyakarta hingga Bukit Tinggi untuk menghindari serangan Belanda. Setelah perjuangan diplomasi yang panjang, melalui konferensi meja bundar KMB di Den Haag pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Namun dengan syarat Indonesia harus menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. Artinya, bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat, federal, terdiri dari beberapa negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, dan beberapa lainnya. Soekarno tetap menjadi Presiden RIS, sedangkan Muhammad Hatta menjabat Perdana Menteri. Namun bentuk negara federal ini tidak bertahan lama. Rakyat Indonesia menolak sistem yang dianggap buatan Belanda untuk memecah belah bangsa. Gelombang tuntutan rakyat muncul agar Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bentuk pemerintahan juga berubah menjadi parlementer, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Pada masa ini kabinet sering berganti karena partai-partai politik saling bersaing. Dalam waktu singkat terjadi lebih dari 7 kali pergantian kabinet. Ketidakstabilan politik inilah yang kemudian melahirkan keinginan untuk kembali ke sistem presidensial yang lebih kuat. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan kembali berlakunya UUD 1945 dan mengakhiri sistem parlementer. Sejak itu Indonesia masuk ke masa demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Soekarno memimpin langsung jalannya pemerintahan, dibantu oleh TNI dan kekuatan politik nasional seperti PNI, PKI, dan Nasakom, nasionalis agama komunis. Namun masa ini juga diwarnai krisis ekonomi dan konflik politik yang memuncak pada peristiwa G30S tahun 1965 yang mengakhiri masa pemerintahan Soekarno. Setelah peristiwa G30S, Jenderal Soeharto naik menjadi presiden pada tahun 1967. Indonesia tetap berstatus Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem republik presidensial berdasarkan UUD 1945. Namun dalam praktiknya, kekuasaan presiden kembali sangat dominan. Selama lebih dari 32 tahun, Soeharto memimpin Indonesia dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Meskipun berhasil membawa kemajuan ekonomi, kebebasan politik sangat dibatasi. Krisis moneter Asia pada tahun 1971 menjadi awal runtuhnya Orde Baru. Hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki masa reformasi. Sistem pemerintahan tetap republik presidensial, tetapi dengan perubahan besar melalui amandemen UUD 1945. Beberapa perubahan penting adalah pembatasan masa jabatan presiden hanya 2 periode, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, pemisahan kekuasaan yang lebih tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penguatan otonomi daerah, agar daerah memiliki wewenang mengatur pemerintahannya sendiri. Hingga saat ini, Indonesia tetap teguh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dengan sistem pemerintahan republik presidensial demokratis, perjalanan panjang bentuk pemerintahan Indonesia adalah cermin dari perjuangan bangsa dalam mencari sistem terbaik bagi rakyatnya. Dari negara kesatuan menjadi serikat, lalu kembali ke kesatuan, semuanya membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa dipecah belah. Kini, setelah lebih dari 70 tahun merdeka, Indonesia berdiri tegak sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.
dengan satu tekad yang sama seperti saat proklamasi 1945, menegakkan kedaulatan rakyat, menjaga persatuan bangsa, dan mengisi kemerdekaan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.